Quran alone, we do not find any verse that says Gabriel is an angel. Bahkan faktanya di dalam Quran itu sendiri, ya tidak ada yang menyatakan bahwa Jibril adalah seorang malaikat. So that's a problem for sure. Nah, ini menjadi masalah, ya. So now let me show you what does the Bible say about itself, its revelation. Oke, sekarang saya mau menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana wahyu ini diturunkan di dalam Alkitab. Apakah? So I'm gonna read few verses. I'll just tell you the reference, and I will read the verse. You don't have to translate it. I'll just give you the reference, and I will explain what the reference is saying here. Okay. So, for instance, the Bible teaches that the Word of God can appear as a person. Ya, sebagai contoh ya, di dalam Alkitab, firman Allah ya itu bisa menampakkan diri sebagai wujud seorang manusia. So, did anyone know that when you go to Genesis 3 verse 8, Genesis 3 verse 8, we discover that the Word of God was in a garden as a person. Jadi kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 8 misalnya ya, Anda baca Kejadian 3 ayat 8, bahwa firman Allah ya itu menampakkan diri dan berjalan-jalan di dalam taman di Eden. So the verse says, and they, meaning Adam and Eve, heard the voice of the Lord God walking. And the voice here is his word, the word of the Lord God walking. What does that mean? It means the word of God was a person in the garden meeting with Adam and Eve. Ya, di Kejadian 3 ayat 8 tadi dikatakan, mereka yaitu Adam dan Hawa mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan berjalan di dalam taman di Eden. Apa artinya ini? Artinya firman itu adalah seorang pribadi, dia mewujud ya di dalam wujud manusianya, berjalan di dalam taman di Eden, bisa bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Adam dan Hawa pada waktu itu. So I'm going to now show you examples from the Bible that the Word of God also appeared as a person to others. Saya akan memberikan contoh lainnya di dalam Alkitab, di mana firman Tuhan ini ya berkomunikasi atau mewujud dalam rupa manusia. The Word of God appeared to Abraham as a person in Genesis 15 verse 1. Firman Tuhan menampakkan diri dalam rupa pribadi atau manusia di dalam Kejadian 15 ayat 1. And this is what Genesis 15:1 reads. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying. So the word of God was speaking to Abram. Dikatakan di Kejadian 15 ayat 1, ya. Kemudian ya setelah itu datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jadi firman Tuhan ini berkata-kata atau berbicara. This means the word of God was a person speaking to Abraham, a person speaking. Jadi ini artinya firman Tuhan atau sang firman Tuhan ini bisa berbicara, ya, dia berbicara kepada. Here is another example in 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3, the last verse, verse 21. Ini contoh lainnya, 1 Samuel 3 ayat terakhir, ayat 21. 1 Samuel 3 ayat 21. Listen to what it says. Kita baca di sini ya. It says, and the Lord appeared again at Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Did you catch this? The Lord revealed himself to Samuel, who was a little kid at that time, by the word of the Lord, meaning a person who is the word of the Lord appeared to Samuel. Kita baca ya, 1 Samuel 3 ayat 21.
Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, ini kepada Samuel kecil pada waktu itu ya. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel yang masih kecil pada waktu itu dengan perantaran firman-Nya. Perhatikan, berarti firman Tuhan ini menampakkan diri pada Samuel pada waktu itu. Ya, jadi firman ini mewujud, ya menampakkan diri, bisa berbicara kepada Samuel. And this is why this is important, because in the New Testament, in the Gospel of John, chapter 1, verse 1, we read the same thing. In the beginning, the Word, and the Word was with God, was God, and the Word became flesh and dwelt. Nah, ini sangat menarik karena kita lihat ya, ini paralel dengan yang tertulis di Injil Yohanes ya. Kita lihat Injil Yohanes 1, pada mulanya adalah firman Allah itu ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging atau menjadi manusia. Which is very powerful. This confirms that Jesus, who is the Word of God, who is equal to the Father, who is God, I should say, who is equal to God, who is God, who is the second person of the Trinity, is the one who appeared to us in the flesh. Ini sangat kuat ya. Ini ayat yang sangat kuat ya. Jadi artinya adalah bahwa Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri, yang sama setara dengan Allah Bapa ya. Jadi dia adalah Allah itu sendiri setara dengan Allah Bapa. Yesuslah yang telah menampakkan diri dan telah mewujud menjadi manusia yang menampakkan diri kepada kita. And do you know that the Quran calls Jesus the Word of Allah? Dan kalian tahu bahwa Quran menyebut Yesus adalah kalimatullah, firman Allah. And here's the problem for our Muslim friends. Dan ini masalahnya bagi teman-teman Muslim kita. If you say the Word of Allah is created, then you have a problem. That means Allah did not speak before. Kalau kalian mengatakan bahwa firman Allah ini diciptakan, ini menjadi masalah. Artinya Allah bisu atau tidak berbicara sebelum. And His Word is not eternal. Dan firman-Nya tidak kekal. But if you say the Word of Allah and Allah are one and the same, and it's eternal, then Jesus is eternal and existed with Allah for all of eternity. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa Allah dan firman-Nya adalah satu dan kekal, maka kalian mengatakan bahwa Yesus sebagai sang firman Allah itu kekal atau satu dengan Allah. So do you see why this is a problem for our Muslim friends? Jadi kalian lihat ini menjadi masalah bagi teman-teman Muslim kita. And you find this in verse 171 in chapter 4, Surah An-Nisa, which is chapter 4, Surah 4, verse 171. Dan ini ya masalahnya kita temukan di surat An-Nisa, surat keempat ayat 171. And finally, I want to close with this example also, that the Word of Allah appeared to us and that Allah spoke through His Word. That's in Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Sekarang saya mau mengakhiri kesimpulan saya kali ini, bahwa Tuhan ya berbicara, menampakkan diri kepada kita melalui firman-Nya. Contohnya kita baca Ibrani 11 ya. So verse 1 chapter says 1. this, verse 1 says this, and you can translate just what I'm going to say. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Jadi Ibrani 1 mengatakan, ya sejak pada zaman dahulu kala, Allah berbicara kepada kita lewat nabi-nabinya. Verse 2 says, but in these last days, Ayat 2 mengatakan, tapi pada hari akhir ini, pada zaman akhir ini, He spoke to us by His Son. Allah berbicara kepada kita lewat perantaran anaknya. Which means that 2,000 years ago, God appeared to us by His Word, His Son, and spoke to us directly. Artinya adalah 2000 tahun lalu ya,
Tuhan berbicara langsung kepada kita lewat sang anak ini. That's big difference between what the Quran teaches about the revelation of the word of Allah and what the Bible teaches about the word of Allah. Ini adalah merupakan perbedaan antara bagaimana Quran mengajarkan wahyu itu diturunkan, ya, dan bagaimana Alkitab mengatakan bagaimana Allah itu berbicara atau mewahyukan dirinya kepada kita. So one way the Bible says the word of God appeared was as a person, just like I demonstrated to you right now. Jadi di satu sisi Alkitab mengatakan bahwa sang firman Allah itu yang menampakkan diri sebagai seorang pribadi, sama seperti saya bicara dengan Anda seperti sekarang ini. Another way, just by command. What I mean by that is in Genesis 1, God says, "Let there be light." That's a command. And light came. Dengan cara lain, Allah juga bisa berbicara lewat perintah dari yang keluar dari mulutnya. Ya, contohnya di Kejadian 1 ketika Allah berkata, "Jadilah terang." Ya, maka terang itu ada. Dia hanya memerintah atau berbicara saja. Jesus did exactly the same thing. He commanded things and they happen. He says, "Your sins are forgiven. Stand up and walk." And did other things like this just by his word, and things happened. Kemudian Yesus juga melakukan hal yang sama, hanya dengan memerintah atau berkata-kata saja, ya, maka sesuatu itu akan terjadi. Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Yesus berkata, "Berdiri dan berjalanlah." Dan dia melakukan hal-hal lain hanya dengan lewat perkataannya saja atau dengan berfirman. God also in the Bible says that he spoke his word through the prophets. Di dalam Alkitab Tuhan juga mengatakan bahwa dia berbicara kepada kita melalui nabi-nabinya. Even the Quran acknowledged that there are prophets who spoke the word of God. So how can the word of God be a word of human being? Bahkan Quran juga mengatakan bahwa Quran mengakui juga bahwa Tuhan berbicara lewat nabi-nabinya. Jadi bagaimana ya bisa dikatakan bahwa perkataannya adalah perkataan manusia. And I'm going to show you in a little bit something different also about that. Saya akan menunjukkan lebih lanjut tentang hal ini. Also, the Quran says that God only speaks to the prophets. He doesn't speak to anybody else. Kemudian dikatakan juga di dalam Quran bahwa Tuhan hanya berbicara melalui nabi-nabinya. Dia tidak berbicara kepada yang lain. But Allah in the Quran spoke directly to Mary. Tapi Allah ya di dalam Quran berbicara langsung kepada Maryam. So was Mary a prophetess? Jadi apa Maryam juga seorang nabi ya? The Quran says she's not a prophet. Quran mengatakan dia bukan seorang nabi ya. That's another confusion in the Quran. Ini merupakan satu hal yang membingungkan lagi yang ada di dalam Quran. But in the Bible, God spoke to his people and they listened to him when he gave the 10 commandments in Exodus 19 and 20. Dan tetapi di dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan berbicara langsung kepada semua manusia, ya, dan mereka mendengarkan langsung suaranya di Keluaran 19 dan Keluaran 20. In Matthew 17, at the Mount of Transfiguration, he spoke and Peter, James, and John heard his voice. Di dalam Matius 17, ini di Gunung Perubahan Rupa di situ, ketika Yesus berubah rupa di situ, Allah berbicara secara langsung, dan pada waktu itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengarkan suara. At the baptism of Jesus, God spoke from heaven and people heard his voice. Di dalam pembaptisan Yesus, ya Tuhan berbicara langsung dari surga dan orang-orang mendengarkan langsung suaranya. Yet in the Quran, we don't have a single evidence that Allah spoke and others heard his voice except this claim that only the prophets heard it. Dan tetapi di dalam Quran kita tidak melihat bukti-buktinya bahwa Allah berbicara kepada manusia, ya, kecuali klaim bahwa Allah berbicara dengan perantaraan para nabinya. And then Allah commanded people to write in the Bible. He commanded Moses to write. He commanded Isaiah to write. He commanded Jeremiah to write. He commanded others to write. Kemudian di dalam Alkitab, Tuhan memerintahkan untuk menuliskan firman-Nya ini di dalam suatu kitab. Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis kitab. Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya untuk menulis kitab. Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk menulis kitab.
So why didn't he command Muhammad to write? Lalu mengapa dia tidak menyuruh Muhammad untuk menulis kitab? And of course, they're going to tell us, our Muslim friends, that Muhammad was illiterate. Dan mereka tentu saja ya orang Muslim akan mengatakan kepada kita, So if Muhammad was illiterate, then why does the story in Islam says that Allah sent Gabriel to him in a cave to ask him to read? Allah didn't know that Muhammad was illiterate? tapi kalau Muhammad ini buta huruf, tidak bisa baca tulis, mengapa Allah memerintahkan malaikat Jibril yang ada di dalam gua ini memerintahkan Muhammad untuk membaca? Apakah Allah tidak tahu kalau Muhammad itu tidak bisa membaca? I thought Allah was an all-knowing God. Saya pikir bahwa Allah itu adalah Maha Tahu. How come he didn't know that Muhammad was illiterate? Bagaimana dia tidak tahu kalau Muhammad itu buta huruf atau tidak bisa baca tulis? Also, the prophets in the Bible always made quotations from other writings. Juga di dalam Alkitab, nabi-nabi yang menulis di dalam Alkitab itu mengutip dari kitab-kitab nabi lainnya. Yet the Quran never makes quotations from any other scripture. Tetapi Quran tidak pernah mengutip dari kitab-kitab lainnya. Ironically, the only time it quoted something, it was from the Bible, even though Muslims say the Bible is corrupt. Dan ironisnya adalah Quran mengutip dari kitab-kitab yang disebut kitab-kitab yang disebut dengan Alkitab kita. Tetapi Muslim mengatakan Alkitab kita katanya sudah dipalsukan atau sudah dirubah. In the Bible, we read that the word of the Lord came to someone. Thus says the Lord. We hear this or read this. But in the Quran, we do not find these phrases at all. Di dalam Alkitab kita membaca ya bahwa firman Tuhan itu datang ya kepada seseorang, dikatakan demikianlah firman Tuhan atau Tuhan berkata demikian seperti ini. Tapi hal ini tidak kita jumpai di dalam Quran. Also, the Bible teaches that the word of God was inspired to prophets and messengers, and they wrote down the word of God, not their word. Alkitab juga menyatakan bahwa firman Tuhan ini diinspirasikan ya lewat para nabinya atau lewat utusannya, sehingga apa yang mereka tulis ini merupakan inspirasi daripada Tuhan itu sendiri dan bukan perkataan mereka pribadi. Let's take an example. 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Contohnya adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Listen to what it says. All scripture is breathed out by God. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan itu dihembusi nafas Allah atau diilhamkan oleh Allah. Which means every word that is in the Bible is coming out of the mouth of God himself. Artinya adalah bahwa setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab ini keluar sendiri dari mulut Allah. Another example that it was the Holy Spirit who inspired people to write. Contoh lainnya adalah bahwa Roh Kudus sendiri yang menginspirasikan orang-orang ini untuk menulis. In 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21. Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. I'm going to read just verse 21, the last one. Okay. This is what it says. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. In other words, nothing written in the Bible that came from the will or the thought of man. Everything we have in the Bible is inspired by the Holy Spirit. Saya hanya akan baca ayat 21 saja. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan kata lain,
Apapun yang ditulis oleh para penulis Alkitab ini tidak keluar dari pikirannya atau kehendaknya sendiri, tetapi melainkan dari dorongan atau inspirasi Tuhan itu sendiri. So that's one part about the comparison between the Bible and the Quran that has to do with the source and the inspiration. Ini tadi kita sudah membandingkan satu hal ya, perbedaan antara Quran dengan Alkitab yang berkaitan dengan sumber pewahyuan ya, dan bagaimana pewahyuan itu diturunkan. Now I want to look at the language. Nah, sekarang kita lihat bahasanya. The Quran makes the claim that Allah sends prophets to speak the language of their people. Quran memberikan klaim seperti ini ya teman-teman ya. Quran mengklaim ya bahwa Allah berbicara kepada umatnya lewat nabi-nabinya yang berbicara dalam bahasa mereka sendiri. So why did he send Quran and Muhammad to mankind when nobody in the world speaks Arabic except few people? Jadi mengapa Tuhan ya menyuruh Muhammad memberikan Quran ini kepada seluruh dunia sedangkan banyak orang tidak berbicara bahasa Arab? In fact, when Islam came 14 centuries ago, only the Arabs in the Arabian Peninsula would have understood its message. Faktanya adalah 1400 tahun yang lalu ketika Quran ini diturunkan ya, hanya orang-orang Arab yang ada di semenanjung Arab saja yang mengerti apa yang Muhammad katakan, apa bahasa daripada Arab ini. So please don't take it personal right now. I'm going to have to say something to you who are watching me in Indonesia right now. Jadi jangan masukkan ini secara pribadi ya, jangan terlalu sensitif ya dengan hal ini ya. Saya akan bicara. Do you know that the largest Islamic population in the world is found in your country? Kalian tahu bahwa penduduk Muslim terbesar itu adalah adanya di negara kita? More than 300 million people reside in Indonesia. Lebih dari 300 orang itu berdiam ada di Indonesia. Beautiful country and beautiful spicy food. I love it. Ya, negeri yang sangat indah ya, dan makanannya enak-enak, makanannya pedas-pedas dan enak-enak. But how many of you in Indonesia call yourself Arab? Berapa banyak orang Anda yang ada di Indonesia menyebut dirinya Arab? And how many of you are born to speak Arabic from day one? Dan berapa banyak dari kalian yang lahir ya langsung bisa bahasa Arab? Yet Allah says He sent Muhammad with an Arabic language to you, yet you have to spend years learning the Arabic to understand His message. Ya, tapi ya dikatakan Allah mengirim Muhammad dengan bahasa Arabnya ya sebagai nabimu ya, mengirim sebagai nabimu, tetapi kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar bahasa Arab dan untuk mengerti apa maksudnya. My neighbors in Saudi were from Jakarta. Tetangga saya di Saudi berasal dari Jakarta. But they didn't speak Arabic very well. Dan mereka tidak bisa berbicara bahasa Arab dengan baik. And I know that many people from Indonesia come for Hajj and they need somebody who can help them explain things for them. Dan saya tahu banyak orang Indonesia pergi berhaji dan mereka memerlukan penerjemah ya untuk bisa menerjemahkan bahasa kepada mereka, untuk bisa menjelaskan hal-hal yang ada di sana di Arab Saudi. Now let's compare this to the Bible. Sekarang kita bandingkan ini dengan Alkitab. Before Jesus came, by about 300 years, Alexander the Great began to bring the Greek culture into the Jews. 300 tahun sebelum Yesus lahir, ya, Alexander Agung, ya dia menerapkan budaya-budaya Yunani kepada bangsa Yahudi. And the Greek language became more and more popular worldwide. Pada waktu itu bahasa Yunani menjadi semakin populer dan semakin banyak digunakan di seluruh dunia. And when Jesus came, the Greek language was the most popular language at that time. Pada waktu Yesus datang, ya lahir pada waktu itu, bahasa Yunani merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, paling populer pada saat itu. Even the Jews understood Greek. Bahkan orang-orang Yahudi sangat mengerti berbahasa
bahasa Yunani. But do you see why the New Testament was written in Greek so everybody, including the Jews, can understand the message? Jadi kita tahu sekarang mengapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, ya supaya semua orang bisa mengerti artinya termasuk orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani. So which one is the good news? Muhammad and the Quran that only few understand it, or Jesus and the Bible that many will understand it? Jadi mana yang merupakan kabar baik? Muhammad di dalam Quran yang berbicara bahasa Arab dan hanya sedikit orang yang tahu, atau Yesus di dalam Alkitab supaya semua orang bisa tahu pesannya? And which one is mercy to mankind? Muhammad who brought a message only for few people that can understand it, or Jesus and what he did for all of humanity? Jadi, mana yang lebih baik? Muhammad di dalam Quran yang hanya bisa sedikit saja orang yang mengerti, ya, atau Yesus di dalam Alkitab yang melakukan semuanya bagi seluruh umat manusia supaya semua mengerti pesannya? I leave you with this question to ask yourself. Who is better for me, Jesus or Muhammad? Saya tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda. Mana yang lebih baik buat saya, Yesus atau Muhammad? And now let's talk about which word of God is eternal. Sekarang kita mau bicara, firman mana yang kekal? Now here's the interesting thing about the Quran. Ini adalah hal yang menarik tentang Quran. The Quran claims that it is the eternal word of Allah that is preserved in heaven in something called Al-Lawh al-Mahfuz, the preserved tablets. Quran mengklaim ya bahwa Quran ini ada sebagai firman yang kekal yang mereka sebutkan di surga yang mereka sebut dengan Al-Lawh al-Mahfuz. Sorry brother. No problem. Lauh Mahfuz ya. Okay. Yet the Quran also claims that Allah changes his word. It's called abrogation. Tetapi Quran juga mengatakan bahwa Allah ya mengubah firman-Nya. Ini disebut dengan pembatalan. I'm confused. Is it preserved or is it changing? Saya menjadi bingung nih, apakah Quran ini benar-benar terjaga, terpelihara, atau bisa dirubah? How many of you today know that there are at least 14 different ways to read the Quran? Saya tanya sekarang, berapa banyak dari kalian yang tahu ya bahwasanya paling sedikit nih ada 14 cara untuk membaca Quran. You probably heard about the 7 ahruf. Anda mungkin mendengar tentang 7 ahruf. And then 3 more were added to it. It's called the 10 readings. Lalu ada 3 ahruf lagi yang ditambahkan yang disebut 10. And then 4 more were added to it. And it's called the 14th readings. Lalu 4 lagi ditambahkan yang disebut 14 pembacaan. So I'm pulling my hair. Which one of them is in heaven? Jadi saya cabut rambut-rambut saya, brother. You almost have no hair, brother. Oh, that's why I don't have hair anymore. Ya, jadi saya jadi cabutin rambut-rambut saya nih. Yang mana nih yang terpelihara di surga katanya, Qurannya? Do you know that these 7 readings, 7 ahruf, were not made official until 300 years after Muhammad died? Kalian tahu nggak bahwa ya 7 ahruf atau 7 bacaan ini bukan merupakan bacaan yang resmi sampai 300 tahun kemudian setelah Muhammad mati. So which one was revealed from heaven to Muhammad? Jadi mana nih ya yang diwahyukan dari surga kepada Muhammad? Do you know that the Quran you have in your hand today is known as the 1924 edition? Kalian tahu nggak bahwa Quran yang ada di dalam tangan kalian sekarang ini disebut juga dengan edisi tahun 1924? In fact, it is known as the 1924 Cairo edition, as in Egypt, Cairo, Egypt. Ya, Quran yang ada sekarang ini disebut dengan edisi tahun 1924, edisi Kairo, Mesir. And I like the word Masr. We say it in Arabic also. So in Egypt, in 1924, they decided that this Quran by Hafs,
by the reader called Hafs is the official one.